Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Andini dengan NIM 11421 20003. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pabrik etilen oksida yang berada di Indonesia, serta manfaat dan penjelasan tentang gambar PID yang telah saya buat atau proses dari pembuatan etilen oksida untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah gambar teknik. Selamat menyimak. Nah, mari kita masuk ke topik pembahasan. Topik pembahasan apa sih yang akan kita bahas? Itu ada 4. Yang pertama itu kapasitas pabrik etilen oksida di Indonesia dan lokasinya. Yang kedua itu manfaat dari pemakaian etilen oksida. Yang ketiga yaitu contoh konsumen yang menggunakan etilen oksida. Dan yang terakhir ialah penjelasan proses pembuatan produk dengan PID yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membahas pabrik yang memproses etilen oksida. Tentunya di dunia ini banyak sekali pabrik yang memproses etilen oksida. Seperti di Jepang ada Mitsubishi Petrochemical dan Niso Petrochemical. Namun kita akan membahas lebih dalam tentang pabrik yang memproduksi etilen oksida di Indonesia. Contohnya yaitu PT Polychem Indonesia Tbk. Informasi saja, sejauh ini Polychem Indonesia memiliki kemampuan produksi IOD atau ethylene oxide derivatif sebanyak 80.000 ton per tahun. Adapun IOD adalah salah satu dari 6 produk mereka. 5 produk lain meliputi ethylene glycol, chips, partially oriented yarn atau POY, polyester staple fiber atau PSF, dan Drawn Textured Yarn atau DTY. Total kapasitas produksi dari 6 produk tersebut mencapai 443.200 ton per tahun. Lalu untuk lokasi dari PT Polychem Indonesia, di Indonesia ada beberapa lokasi. Contohnya di Kabupaten Serang, Banten, serta di Karawang, Jawa Barat. Nah, proses pembuatan etilen oksida pada PT Polychem Indonesia yaitu menggunakan oksidasi langsung dengan oksigen murni yang terdapat di udara. Dalam proses ini terjadi reaksi utama yaitu pembentukan etilen oksida dan reaksi samping menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi utamanya yaitu etena atau C2H4 ditambah setengah O2 dari udara menjadi C2H4O atau etilen oksida. Reaksi sampingnya yaitu C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Reaksi dijalankan dalam reaktor fixed bed multitube dengan kondisi tekanan 10 hingga 20 atmosfer dan suhu 220 hingga 280 derajat Celcius dengan menggunakan katalis perak. Slide selanjutnya yaitu manfaat dari etilen oksida. Nah, manfaatnya itu yang pertama ada pensteril bahan seperti pakaian dan peralatan rumah tangga. Yang kedua yaitu pestisida, yang ketiga yaitu desinfektan alat kedokteran, bahan plastik, bahan yang tidak tahan panas. Yang keempat merupakan bahan baku pembuatan monoetilen glikol, lalu bahan baku pembuatan dietilen glikol, bahan baku pembuatan trietilen glikol, tetraetilen glikol, dan polyetilen glikol. Selanjutnya bahan baku pembuatan polyetilen oksida atau polyoks dan etilen glikol ether. Nah, selanjutnya ada etanolamin, nonionic surfaktan, dan akrilonitril. Selanjutnya adalah contoh konsumen etilen oksida. Banyak sekali konsumen etilen oksida di Indonesia. Contohnya pada industri etilen glikol seperti PT Prima Etikolindo dan PT Yasa Ganesha Putra. Serta pada beberapa instansi seperti instansi kesehatan yaitu kedokteran atau rumah sakit yang membutuhkan etilen oksida sebagai pensteril alat-alat operasi.
Nah, jadi ini adalah contoh diagram perpipaan dan instrumentasi yang biasa kita sebut PID. Untuk proses etilen oksida, dalam gambar ini hanya satu kolom destilasi dan tidak ada peralatan lain yang diperlihatkan. Ini karena ada tingkat detail luar biasa yang ditunjukkan pada diagram perpipaan dan instrumentasi, di mana setiap indikator, loop kontrol, dan diameter pipa ditampilkan. Lalu pada gambar tersebut ada yang pertama itu ada steam 300 PSIA, yang kedua itu ada kondensat atau residu dari gas alam yang dimurnikan menjadi bentuk cair. Yang nomor 3 merupakan tangki destilasi sebagai pelabuhan sampel atau penyimpanan sampel. Yang keempat merupakan tempat bahan kimia buangan atau residu. Yang kelima merupakan ventilasi pembakaran. Yang keenam merupakan buangan bersih. Yang ketujuh merupakan ventilasi ke stratosfer. Dan yang kedelapan merupakan pipa insulasi yang berperan menahan panas. Pada gambar tersebut, pada setiap bagian diatur masing-masing suhu, tekanan, dan lain-lain yang telah ditentukan. Karena singkatnya penjelasan tentang piping and instrumentation diagram dari etilen oksida, maka saya akan memberi penjelasan tentang PFD yang dapat teman-teman baca. Silahkan dibaca. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Untuk kurang lebih dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.